sini sudah ada 3 jenis program, yaitu ada stack, queue, dan quicksort. Ya, untuk stack ini yaitu data yang keluar itu data yang diambil dari data yang terakhir. Jadi misalkan data yang masuk terakhir maka akan diambil terlebih dahulu. Nah, untuk langkah awalnya kita impor Java terlebih dahulu, impor Java stack, lalu kita buat kelas stack example. Nah, di sini kita membuat objek baru dengan tipe data integer, lalu kita masukkan ke dalam sebuah array push. Nah, setelah kita push, masukkan dari data ditumpuk dari data pertama sampai ke data terakhir menggunakan push. Setelah itu kita menggunakan fungsi pop, yaitu dimana data yang diambil yaitu data yang terakhir dengan urutan yang terakhir, yaitu misalkan kita ambil datanya ada 10 sampai 80, maka yang diambil adalah data yang terakhir. Misalkan kita coba run Java. Nah, maka proses popnya diambil dari data yang terakhir terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang untuk queue antrian kita menggunakan link list sebagai implementasinya dan queue sebagai interface-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat objek baru dengan tipe data integer, kita siapkan array-nya, kita masukkan angka barang yang berupa integer, lalu kita looping, kita over. Nah, di sini kita menggunakan over. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan push. Kalau yang kita over itu memasukkan data ke belakang antrian. Jadi kalau misalkan kita ambil, maka data yang awal masuk itu data yang diambil. Kalau kita jalankan contohnya seperti ini. Nah, di sini ada proses memasukkan data dari 15 sampai 85. Nah, di sini proses dequeuing-nya kita ambil dari angka yang awal masuk, yaitu 15, 25, 35, sehingga yang data yang muncul adalah data setelahnya. Jadi yang diambil itu data yang awal masuk. Kalau yang sebelumnya yaitu data yang pop, kita menggunakan pop, itu data yang awal yang terakhir masuk. Nah, setelah itu untuk quicksort, nah kita menggunakan import Java terlebih dahulu. Kita membuat kelas bernama quicksort. Lalu setelah itu kita membuat fungsi partisi, yaitu tugasnya untuk memilih pivot lalu memindahkan elemen yang lebih kecil ke kiri pivot dan yang lebih besar ke kanan pivot. Nah, di sini ada 3 parameter, yaitu array, integer low. Integer low itu adalah indeks yang paling kiri, dan yang integer high itu adalah indeks yang paling kanan. Nah, indeks yang paling kanan ini pivot dipilih. Jadi pivot yang diambil yaitu integer yang paling kanan atau yang array high. Nah, setelah itu kita membuat penanda posisi elemen lebih kecil dari pivot, lalu dimulai dari sebelum indeks pertama. Nah, lalu kita melakukan perulangan dari indeks yang lebih kecil sampai sebelum indeks yang lebih besar. Nah, jika elemen saat ini lebih kecil dari pivot, pindahkan ke kiri. Nah, setelah itu geser penanda i setelah ke kanan, lalu tukar array i dengan array j menggunakan variabel sementara, yaitu variabel temp, dibutuhkan agar nilai array i tidak hilang saat ditukar. Nah, setelah perulangan, pivotnya akan ditempatkan ke posisi yang benar, yaitu di antara elemen-elemen kecil dan besar ke kanan. Nah, lalu kembalikan indeks posisi pivot yang sudah benar. Nah, setelah itu fungsi quicksort, yaitu memanggil partisi,
untuk yaitu bagian kiri dan kanan pivot terus berulang sampai semua hanya tersisa satu elemen, yaitu sudah terurut. Nah, kondisi berhenti jika bagian ini hanya satu elemen, tidak perlu diurutkan lagi. Recursive berhenti jika kondisi if juga sudah terpenuhi. Nah, setelah itu fungsi main di awal program menyiapkan data dan memanggil quicksort. Nah, menyiapkan array dengan 8 angka, lalu kita panggil array to string, mengubah arah array menjadi teks yang mudah dibaca. Setelah itu kita panggil function quicksort tadi dengan seluruh array, yaitu quicksort data low, data length min 1, yaitu di indeks awal paling kiri dan indeks terakhir paling kanan, yaitu 7. Terus setelah kita cetak, hasilnya akan muncul 12 dalam kondisi data yang sudah urut. Nah, di sini kita bisa tahu datanya sebelum diurutkan 88, 12 acak. Nah, setelah diurutkan datanya sudah berurutan dengan menggunakan dua function tadi, yaitu partisi dan quicksort. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.